Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya, marilah terlebih dahulu kita bersolawat kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk. Isi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ketika kita terlambat masuk masjid di hari Jumat karena ada sesuatu hal, dan kita mendapati imam sudah berkhutbah saat saya masuk masjid, apakah saya tetap sunnah untuk melaksanakan sholat tahiyat masjid? Karena saya pernah melihat dan bahkan sering melihat seseorang tetap sholat meskipun imam sedang berkhutbah di mimbar. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, kepada saudara yang bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di antara sholat yang disunnahkan ialah sholat tahiyatul masjid. Ya, apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat 2 rakaat ketika masuk masjid sebelum duduk. Ya, jadi yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat yang kita laksanakan ya ketika masuk masjid sebelum kita duduk. Menurut Al-Imam An-Nawawi, kesunahan sholat tahiyatul masjid ini sudah disepakati oleh mayoritas ulama atau sudah ijma' ulama. Ya, dan makruh meninggalkannya kecuali ada uzur. Nah, kesunahan mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyusalli rak'atain qabla ay yajlisah." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah salat 2 rakaat qabla ay yajlisah, sebelum ia duduk. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, jadi sekali lagi Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida," apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyusalli rak'atain, hendaklah ia melaksanakan salat 2 rakaat qabla ay yajlisa, sebelum ia duduk. Hadis ini menunjukkan secara jelas anjuran salat tahiyatul masjid. Ya, namun persoalannya sebagaimana yang penanya tanyakan adalah pada salat Jumat. Ya, khususnya setelah ya khatib naik mimbar. Ya, sebagaimana orang seringkali merasa bingung untuk menentukan pilihan, apakah mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau langsung duduk demi mendapatkan kesunahan menyimak khutbah Jumat. Ya, itu sering bingung orang menentukannya, apakah kita sholat dulu setelah masuk masjid atau langsung duduk mendengarkan khutbah. Nah, persoalan ini pernah melanda seorang sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebetulan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagai khatib Jumat. Dikarenakan datang terlambat, ya, demi menyimak khutbah keagamaan, khutbah Jumat, sahabat tadi langsung duduk dan tidak sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi sahabat yang terlambat tadi langsung duduk untuk mendengarkan khutbah dan tidak sholat tahiyatul masjid. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegurnya. Ya, Rasulullah bersabda, "Sholli rak'ataini khafifataini qabla an tajlisah." Salatlah kamu 2 rakaat dengan ringkas atau cepat sebelum duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban.
Ya, jadi Rasulullah tetap memerintahkannya sholat 2 rakaat sekalipun khutbah Jumat sedang berlangsung. Ya, ini menunjukkan saking sunnah dan utamanya sholat tahiyatul masjid ini. Ya, khususnya bagi orang yang terlambat, ya itu dianjurkan untuk mempercepat sholatnya agar dapat mendengarkan khutbah Jumat. Ya, berdasarkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan, apabila seseorang masuk masjid dan khatib sedang berkhutbah Jumat, hendaklah ia sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu dan mempercepatnya. Ya, ada juga sebuah hadis dari Jabir annahu qol, bahwa Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, ja'a Sulaik al-Atafani yaumal jumu'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun 'alal mimbar. Bahwa Al-Atafani, Sulaik Al-Atafani, salah seorang sahabat, datang ke masjid ketika pada hari Jumat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas mimbar untuk berkhutbah. Ya, berkhutbah. Ya. Faqa'ada Sulaikun qabla ayyusalliya. Ya, Sayyidina Sulaik pun langsung duduk sebelum melaksanakan sholat terlebih dahulu, yakni sholat tahiyatul masjid. Faqala lahu Nabi SAW, maka Rasulullah bertanya kepadanya, aroka'ta raka'atain, apakah engkau telah melaksanakan sholat 2 rakaat? Maka Sulaik menjawab, la, tidak, belum ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, kum faruka'huma. Ya, maka Rasulullah memerintahkannya untuk berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan demikian, bagi orang yang terlambat datang ke masjid pada hari Jumat, sementara khatib sudah naik di mimbar, kesunahan sholat tahiyatul masjid masih tetap berlaku. Ya, namun perlu digarisbawahi, kesunahan ini tidak berlaku pada saat sholat berjamaah. Ya, ketika imam sudah takbir ataupun muadzin sudah iqamah, pada kondisi ini sudah dimakruhkan melakukan sholat sunnah, ya, termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid, dan lebih baik langsung sholat berjamaah bersama imam. Ini berbeda dengan khutbah Jumat. Ya, kalau khutbah Jumat ketika kita masuk masjid, imam sudah berkhutbah, kita tetap disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, ini pendapatnya Imam Al-Hasan, Imam Ibnu Uyainah, Imam Ishaq, Imam Ibnu Munzir, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya, jadi pendapat yang menyunnahkan tetap melaksanakan sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid ketika imam sudah berkhutbah adalah pendapatnya imam-imam tadi, Imam Al-Hasan, Imam Ibnu Uyainah, Imam Ishaq, Imam Ibnu Munzir, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya, namun ada juga pendapat yang mengatakan tidak sunnah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ketika imam khutbah. Ini adalah pendapat yang kedua. Ya, ini pendapatnya Atha bin Abi Rabah, ya, Imam Ibnu Sirin, Imam Nakhai, Imam Qatadah, Imam Laith, Imam Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan yang lainnya itu ya mengatakan tidak sunnah untuk melaksanakan tahiyatul masjid ketika imam sudah berkhutbah. Ya, namun ya karena kita mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'i, maka kita ikut pendapat yang pertama tadi. Ya, pendapatnya yang dipilih oleh Imam Syafi'i bahwa tetap disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid meskipun imam sudah berkhutbah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada saudara yang bertanya. Semoga menyimak video ini. Dan untuk mendapatkan video-video yang lainnya, silahkan teman-teman kunjungi video-video kami yang ada di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.